Baiklah, kita akan memulai presentasi dengan mata kuliah Analisis Investasi dan Portofolio yang disusun oleh Robi Hermawan, NIM 18220094. Baiklah, judul presentasi saya yaitu Pasar Modal dan Manajemen Investasi. Yang pertama yaitu pengertian dan proses investasi. Yang kedua, alasan dibentuknya pasar modal. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal. Yang keempat, yaitu perkembangan pasar modal di Indonesia. Pengertian dan proses investasi. Investasi adalah atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah saham saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah dividen di masa yang akan datang. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan sejumlah dana pada aset real. Contoh, tanah, emas, mesin, atau bangunan, maupun aset finansial. Contohnya, deposito, saham, ataupun obligasi. Merupakan investasi yang umumnya dilakukan. Menurut Edwardus Tanda Lilin 2010, proses investasi terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama, penetapan tujuan investasi. Yang kedua, penentuan kebijakan investasi. Yang ketiga, pemilihan strategi portofolio. Yang keempat, pemilihan aset. Yang kelima, pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Alasan dibentuknya pasar modal. Pasar modal memiliki peran yang sangat penting, baik di segi permintaan modal oleh perusahaan yang bisa disebut emiten, maupun di segi penawaran oleh pemilik modal. Salah satu kelebihan pasar modal adalah kemampuannya menyediakan modal dalam jangka panjang dan tanpa batas. Dengan demikian, untuk membiayai investasi pada proyek-proyek jangka panjang dan memerlukan modal yang besar, sudah selayaknya para pengusaha menggunakan dana-dana dari pasar modal. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal. Pasar modal sebagai tempat bertemunya penjual, atau bisa disebut emiten, dan pembeli, atau bisa disebut investor, tentu memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pasar modal seperti dikemukakan oleh Husnan 2001 sebagai berikut. Yang pertama, penawaran sekuritas. Yang kedua, permintaan sekuritas. Yang ketiga, kondisi politik dan ekonomi. Yang keempat, hukum dan peraturan. Yang kelima, para lembaga-lembaga pendukung pasar modal akan membantu kegiatan pasar modal secara tepat. Beberapa pendapat di atas ditarik kesimpulannya bahwa banyak faktor yang mempengaruhi pasar modal, diantaranya permintaan dan penawaran sekuritas, kondisi politik dan ekonomi, para lembaga-lembaga dan pendukung pasar modal, risiko valuta asing, informasi, dan biaya transaksi.
Perkembangan pasar modal di Indonesia. Pasar modal Indonesia yang diaktifkan kembali pada tahun 1977 mulai berkembang pesat sejak tahun 1989. Banyak faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut, antara lain perkembangan ekonomi yang cukup baik dan tingkat bunga yang relatif rendah. Kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat besar, antaranya yaitu penentuan harga pada pasar. Pemodal asing diizinkan untuk membeli saham. Salah satu faktor yang mendukung kepercayaan pemodal adalah persepsi mereka akan kewajaran harga sekuritas. Dalam keadaan seperti itu, pasar modal dikatakan efisien secara informasional. Pasar modal dikatakan efisien secara informasional apabila harga sekuritas-sekuritasnya mencerminkan semua informasi yang relevan. Penguji terhadap efisien pasar modal di Indonesia umumnya menunjukkan bahwa efisien bentuk lemah telah dipenuhi, menurut Husnan 1992. Demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.